Kwon Sang-bu mengalami kritis dan dokter pun langsung datang. Sementara itu, Ena akhirnya mendapatkan kepingan puzzle lain dari reporter berita. Mereka masih penasaran apa hubungannya dengan Kapten Yang. Kepingan puzzle itu pun menjadi petunjuk dan Ena akhirnya kembali ke tempat TKP. Dia mulai menganalisis apa yang terjadi sebenarnya. Pelaku nampaknya sudah tahu bahwa Kwon Sang-bu hobi berburu. Namun kemunculan dari Kapten Yang adalah hal yang tidak terduga. Kwon Sang-bu dan juga Kapten Yang akhirnya meninggal. Dari hasil otopsi, Kwon Sang-bu mengalami overdosis obat. Sepertinya pelakunya adalah salah satu staf medis. Di sisi lain, Ena ingin bertemu dengan Dr. Huang yang ternyata belum datang ke kantor. Ena masuk ke ruangannya dan melihat lukisan yang dipajang mempunyai simbol H. Dia pun buru-buru mengambil kunci dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Hanse mulai mencurigai Dr. Huang dan juga Dr. Lee. Tiba-tiba dia menerima telepon dari seseorang yang mengatakan kemungkinan orang yang mengirim teka-teki itu bukanlah pelakunya. Hanse dan detektif lainnya mulai menelusuri tempat telepon umum yang digunakan. Hanse kemudian melihat sebuah mobil terparkir yang bisa menjadi petunjuk dari dashboard mobil yang terekam. Ternyata dia adalah Dr. Huang. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan karena Ena sekarang juga akan masuk ke rumah Dr. Huang secara diam-diam. Kini Ena menemukan banyak sekali lukisan milik Dr. Huang yang mempunyai tanda inisial H. Dan tanda itu juga ada di kepingan puzzle. Kini Dr. Huang mulai dicurigai sebagai pelakunya. Namun ketika Hanse menelponnya, Ena justru mengatakan kemungkinan bukan Dr. Huang lah pelakunya. Seperti halnya Kapten Yang, Ena menduga bahwa Dr. Huang kemungkinan adalah orang yang penyayang. Ena kemudian mengingat pertemuan pertamanya dengan Dr. Lee. Dia mulai curiga bahwa selama ini Dr. Lee lah yang sangat mengenal dia. Selama 10 tahun, Dr. Lee telah menjadi psikiater pribadinya. Saat dia keluar dari rumah Dr. Huang, Ena melihat bahwa pintu rumah Dr. Lee terbuka. Akhirnya, dia pun diam-diam masuk ke rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah itu, Ena melihat banyak sekali keanehan. Tiba-tiba Ena melihat sebuah amplop kuning di atas kasur yang berantakan. Ketika membukanya, itu adalah potongan puzzle lain. Kini Dr. Huang pun mulai diinterogasi. Awalnya Dr. Huang hanya diminta untuk menggambar, namun dia tidak tahu jika itu bentuk teka-teki. Nah, tak lama Ena akhirnya datang dan menunjukkan kepingan puzzle yang dia temukan. Dr. Huang pun tidak tahu maksud dari kepingan gambar tersebut. Polisi pun mulai menggeledah rumah dan juga kantor Dr. Lee. Namun dia tidak menemukan Dr. Lee berada di sana. Polisi hanya menemukan CCTV bahwa Dr. Lee berada di tempat parkir. Tak lama telepon berdering dan mengatakan bahwa anggota Dewan Kim menghilang. Anggota Dewan Kim adalah mantan kepala kepolisian Hanggang. Menurut Dr. Huang, dia dan juga Dr. Lee adalah teman sekampus. Saat Ena menduga bahwa Dr. Huang menyukai Dr. Lee, akhirnya Dr. Lee mengungkapkan jati dirinya. Ternyata dia adalah seorang gay dan Dr. Lee adalah satu-satunya orang yang mengetahui hal tersebut. Kemudian Hanse bertanya apakah ada orang terdekat yang mengenal Dr. Lee. Dr. Huang menyatakan bahwa Dr. Lee tidak mempunyai teman. Tetapi Dr. Huang teringat bahwa salah satu pasiennya yaitu polisi Nam merupakan teman sekelas dari Dr. Lee sewaktu SMP. Kini Ena pun buru-buru menemui polisi Nam. Dan polisi Nam menjelaskan bahwa sebenarnya mereka tidak dekat. Namun suatu saat ketika teman-temannya melakukan karya wisata, dia dan juga Dr. Lee tidak ikut dan tetap belajar di kelas. Dr. Lee mengungkap bahwa dia membenci taman hiburan karena dulu ibunya meninggalkannya di sana. Hingga akhirnya dia harus tinggal di panti asuhan. Saat polisi bertanya apa yang dia lakukan ketika bertemu dengan ibunya, Dr. Lee justru mengatakan ingin membunuhnya. Kini mereka pun akan mencari tahu asal-usul dari Dr. Lee.
Ena menemui seseorang yang sering melakukan pencarian untuk anak hilang. Mereka pun tidak bisa menemukan nama Lee Seung-ju. Namun nama yang ditemukan adalah Lee Sol. Hansen pun datang ke panti asuhan Lee Sol dan bertemu dengan teman Kapten Yang. Karena saat ini Kapten Yang sudah meninggal, akhirnya teman tersebut menceritakan bahwa orang yang dicari oleh Kapten Yang adalah anak tersebut. Anak tersebut adalah putri dari pemilik kedai kopi Sojin tempat dulu Kapten Yang bekerja. Namun dia sudah meninggal 20 tahun lalu. Dan kedai kopi tersebut dulunya adalah Pasar Sindong-a yang kini menjadi apartemen The One City. Ena dan juga Hansen tidak menyangka bahwa apartemen tersebut meninggalkan luka yang sangat dalam. 20 tahun lalu saat Kapten Yang bekerja di kedai Sojin, ternyata Kang Cimong juga sedang melakukan tugasnya untuk melakukan pembongkaran di pasar tersebut. Nah, sementara Lee Mi-yong berusaha mempengaruhi ibu dari Dr. Lee untuk menyetujui pembongkaran tersebut. Tetapi ibu dari Dr. Lee menolak hal itu karena dia ingin menemukan anaknya. Kang Cimong dan juga Lee Mi-yong gagal untuk bernegosiasi. Kang Cimong pun didesak oleh Du Yeon-su di mana dia merupakan perusahaan yang melakukan pembongkaran tersebut. Du Yeon-su memaksa Kang Cimong untuk segera membereskannya. Malam harinya Kang Cimong bergerak cepat dengan merusak semua pagar yang ada di pasar tersebut dan juga melakukan penggusuran massal. Terjadilah perlawanan dari kedua belah pihak. Saat itu ibu Dr. Lee sedang tertidur dan juga Kapten Yang berada di sampingnya. Mereka berdua terlihat sangat kaget ketika terjadi kerusuhan. Kang Cimong pun berusaha mendorong mereka untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun ibu dari Dr. Lee akhirnya terjebak di reruntuhan. Sementara Kang Cimong berhasil meloloskan diri dari tempat tersebut. Dan semuanya saling berhubungan di mana Oh Chol-jin adalah orang yang akan membangun tempat tersebut. Sedangkan Paman Ena adalah orang yang menutupi kasus pembakaran itu. Dia bekerja sama dengan atasannya dan juga kantor kejaksaan. Sementara Lee Gang-yung membuat artikel berita yang menyatakan bahwa ibu Dr. Lila yang melakukan pembakaran. Ketika Ena pulang ke rumah, dia merasakan ada seseorang di belakangnya. Kemudian saat Ena berbalik, dia terlihat sangat kaget. Dahulu, Dr. Lee sering mengunjungi Dreamland karena dia berharap bahwa ibunya juga akan datang. Ketika dia berkuliah di kedokteran, ternyata kaptennya mengunjunginya dan mengabarkan bahwa dia dulu bekerja dengan ibunya di kedai kopi Sojin. Selain itu, ibu Dr. Lee juga terus berusaha untuk mencari dan juga menemukan anaknya. Namun ketika Kapten Yang ditanya di manakah ibu Dr. Lee sekarang, dia tidak bisa menjawabnya karena ibunya sudah meninggal. Nah, Ena akhirnya mengetahui seseorang di belakangnya adalah Dr. Lee. Ena tidak menyangka bahwa selama ini dia dipermainkan. Namun Dr. Lee memuji Ena bahwa dia adalah orang yang hebat. Dia pun meminta Ena untuk ikut dengannya. Sesampainya di mobil bersama, tiba-tiba Hansen menelpon Ena. Ena tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Akhirnya Dr. Lee pun meminta handphone Ena dan juga menjatuhkannya. Mereka akhirnya pergi ke suatu tempat. Dr. Lee mempertanyakan kenapa tidak ada satu orang pun yang penasaran kenapa korban tewas. Dr. Lee mengatakan bahwa sapu tangannya ditemukan adalah milik ibunya. Saat itu, Kapten Yang mengambilnya dan mengembalikan kepada Dr. Lee. Dia juga meminta Dr. Lee untuk menghentikan semua rencananya. Dia meminta agar Dr. Lee melakukan hal-hal yang dia inginkan. Tetapi Dr. Lee mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat. Dr. Lee pun terlihat kesal kepada Kapten Yang. Kini Ena menduga jika saat itu Kapten Yang meninggal, maka semuanya tidak akan pernah terjadi. Namun Dr. Lee pun mengatakan bahwa Kapten Yang melakukan penyesalan yang sama.
Nah, saat Handsome datang ke rumah Ena, dia menemukan handphonenya dan akhirnya menyatakan bahwa Ena diculik. Mendapat petunjuk bahwa mereka menuju ke tempat apartemen The One City. Dr. Lee merasa sedih karena tidak ada seorang pun yang meminta maaf kepadanya. Kini Ena bertanya di manakah korban selanjutnya. Dr. Lee pun memberikan kartu akses untuk masuk ke dalam apartemen. Saat dia masuk ke apartemen Lee Mi-yong, tiba-tiba Ena menemukan amplop kuning yang berisikan kepingan puzzle. Di saat bersamaan, Handsome sampai di The One City dan dia melihat seseorang terjatuh dari atas gedung. Ternyata dia adalah anggota Dewan Kim. Ena pun buru-buru naik ke atas gedung. Tak lama, Handsome datang menemuinya. Dia tentu saja terlihat khawatir karena Ena membahayakan dirinya sendiri. Tetapi Ena menyatakan bahwa Dr. Lee tidak membunuhnya. Kini Ena menunjukkan kepingan puzzle yang dia temukan. Sementara Dr. Lee pergi menggunakan taksi. Handsome menceritakan para pelaku yang mengubah pasar Sindong-a menjadi apartemen The One City. Ternyata dulu paman Ena juga mendapatkan 3 unit apartemen The One City dan mengatasnamakan dirinya. Kemudian dia menjual apartemen tersebut dan membelikan rumah yang saat ini. Mereka berdua kembali ke rumah Handsome. Kini semua potongan kepingan puzzle pun sudah komplit. Tetapi mereka belum tahu makna kepingan puzzle terakhir yang hanya mempunyai coretan hitam. Detektif Choi memberitahu Handsome bahwa Dr. Lee terlihat di rumah duka 30 menit yang lalu. Akhirnya Ena dan juga Handsome berpencar di mana Ena akan pergi ke taman hiburan. Sedangkan Handsome pergi ke rumah duka tempat Kapten yang disemayamkan. Terlihat dari CCTV, Dr. Lee hanya berdiri di luar gedung selama 30 menit. Kemudian dia pun pergi. Kini Ena mengunjungi Dreamland dan menemukan Dr. Lee sedang menaiki salah satu wahana. Dia juga memegang sebotol racun. Dr. Lee berencana untuk mengakhiri hidupnya. Dulu Dr. Lee sering pergi ke taman hiburan dan berharap bahwa ibunya juga mencari dia serta bisa menemukannya. Tetapi saat itu dia juga tidak ingat kedai milik ibunya. Ena terlihat meminta maaf kepada Dr. Lee, tetapi Dr. Lee justru mengatakan bahwa Ena tidak perlu merasa bersalah. Dr. Lee pun menyatakan bahwa semua ini adalah hal yang memang seharusnya dia lakukan. Ena berusaha menghentikan dan juga membujuknya agar Dr. Lee bisa tetap hidup dan juga menebus kejahatannya. Dia berharap Dr. Lee bisa terus melanjutkan hidupnya. Tak lama Handsome datang dan mengatakan bahwa Dr. Lee ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan berantai melalui teka-teki. Namun kemudian Dr. Lee mengeluarkan korek api dan juga membakar wahana tempat dia berdiri. Selain itu, Dr. Lee juga mengakhiri hidupnya. Ena tidak bisa menahan kesedihannya, tetapi akhirnya semuanya terbakar. Nah, ketika diinterogasi, Ena juga tidak bisa memberikan kesaksian. Ena pun berpura-pura tidak mengingat semuanya. Setelah kembali ke rumah, Ena akhirnya masuk ke dalam kamarnya. Nah, di sisi lain, akhirnya Handsome memberikan penghormatan terakhirnya kepada Kapten Yang. Dia merasa sangat sedih dan juga kehilangan. Selain itu, Handsome juga berusaha untuk mengunjungi Ena, tetapi Ena masih mengurung diri. Ena mengunci dirinya di dalam kamar, tetapi tiba-tiba dia akhirnya memutuskan untuk keluar dan melihat beberapa kopi yang dikirimkan Handsome. Ena pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai profiler. Setelah meninggalkan kantornya, Ena berkunjung kembali ke taman hiburan Dreamland. Dari arah belakang, Handsome juga menemui Ena di tempat tersebut. Kemudian dia mengajak Ena untuk ke rumahnya dan mencicipi masakan ibunya. Ena bertanya bagaimanakah ibu Handsome bisa memiliki apartemen The One City. Saat itu ibu Handsome membeli sebuah lotre. Ternyata dia memenangkannya dan kemudian membelikan apartemen The One City. Selang beberapa waktu ditemukan kembali kasus pembunuhan yang mencurigakan.
Detektif dan juga penyelidik masih belum bisa menemukan apa motif dari pelaku. Dari arah belakang dengan tampilan barunya yang berambut panjang, Ena mengungkapkan analisisnya dari motif si pelaku. Hansen pun terlihat senang dengan kemunculan Ena, tetapi tiba-tiba Ena menunjukkan salah satu kepingan puzzle yang ditemukan. Dan kepingan tersebut menjadi penutup dari drama ini.